Ini ada nggak sih misalnya kayak menggandeng digitalisasi, misalnya mereka kalau ingin menyampaikan aspirasi itu bisa melalui website tersebut atau ada WA khusus atau bagaimana gitu? Sebetulnya bagus ya Mbak itu, cuman saya memang menghindari. Menghindari, Karena kenapa? lebih baik kontak langsung dengan kita. Jadi jelas, kalau memang ngawali misalnya, Bu saya sih ini boleh silakan. Tetapi kalau sudah mulai mengajukan real lembaganya harus ketemu dengan kita, tidak cukup melalui digital. Pesan saya pertama, masyarakat itu kalau butuh perhatian pemerintah, tentu hal-hal yang memang itu programnya pemerintah. Kemudian dan program itu memang sudah dijalani dengan baik, hanya belum optimal. Itu baru kita bisa membantu. Kemudian bantuan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kecurangan di situ. Sehingga kita yang menjembatani ini tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas soal peran DPRD dalam menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah, tentunya bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 4 Membawai Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso dari fraksi PKB. Kita beberapa saat kemarin itu sudah sempat ngobrol sama beliau. Kita sambut. Beliau merupakan Doktoranda Hajah Makmulah Harun MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semakin sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Semakin fit ya. Amin. Itu yang kita harapkan. Kebetulan hari ini kita mau membahas soal DPRD nih. Sesuai ya sama panjenengan ya yang di DPRD Provinsi Jawa Timur. Enggak pakai mikir, emang tugasnya gitu loh. Emang tugasnya. Kalau kita ngomongin soal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini sebetulnya posisinya strategis ya, karena bisa membawa aspirasi masyarakat, menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sehingga berbagai program yang kemudian akan dicanangkan atau yang sudah dicanangkan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul begitu? Betul sangat ya. Betul sekali. Oke. Tapi sebelum kita membahas soal itu ya, ini saya kepo nih. Panjenengan itu sebetulnya di DPRD sudah berapa periode? Masuk ke periode ketiga. Ini tahun yang untuk periode ini ya, ketiga. Di provinsi. Berarti yang periode pertama itu sudah langsung provinsi? Saya pertama aktif sebagai anggota dewan itu di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten. Satu periode. Tahun 99 ya. Reformasi awal. Masya Allah, tahun 1999 itu sudah bergelut di perpolitikan. Waduh. Terus keberkahan itu. Keberkahannya. Emang santai gitu ya. Emang apa ya, sudah passionnya gitu bisa di DPR gitu. Ya karena itu tadi Mbak, pengabdian melalui politik dan pengabdian melalui ormas keagamaan itu bisa dikombin ya. Yang penting goalnya itu untuk kemaslahatan umat, utamanya untuk Nahdlatul Ulama. Oke, untuk periode kedua nih, tadi periode pertama itu kan di tingkat kabupaten Banyuwangi ya. Untuk periode kedua? Untuk maksudnya kalau ke provinsi itu saya mulai 2014. 2014 berarti 2014 2019 itu periode pertama. Kemudian periode kedua 2019 2024. Periode ketiga 2024 ke depan. Semoga nanti maju lagi. Amin. Sudah berencana ya Ibu ya. Kalau di partai saya di PKB itu incumbent wajib maju lagi. Wajib ya. Wajib. Karena untuk memelihara konstituen, suara partai supaya kondusif. Kalau kita tinggalkan kan
terputus. nyebar Oh iya. kemana-mana. Gitu. Itu dari awal periode pertama itu langsung di komisi A terus atau berpindah-pindah komisi? Alhamdulillah saya itu pertama di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi itu saya masuk komisi C. Waduh, ngurusin anggaran Satu tuh. periode. Terus pernah juga di komisi B. Untuk di provinsi periode pertama saya di komisi E. Komisi E. Di akhir periode itu kebetulan ada kesempatan saya dimutasi oleh fraksi ya atas permintaan saya. Kebetulan di komisi A itu ada anggota wafat. Ya. Saya masuk ke A sebelum ada PAW. Ketika PAW sudah masuk, kan PAW itu harus mengisi kekosongan kursi yang wafat. Ada PAW sudah disumpah masuk ke A, saya dipindah ke komisi D waktu itu. Komisi D infrastruktur. Jadi saya E, A, D yang ketika itu sudah. EAD. Terus periode kedua saya diamanati pimpinan komisi C satu periode. Satu periode, sebentar, berarti dalam satu periode panjenengan sudah melaksanakan 3 komisi? 4. Tinggal 1 komisi. yang sama sekali saya belum di komisi B yang saya sama sekali. Sekarang di komisi A. Komisi A, ngurusin soal pemerintahan. Yang mungkin dari berbagai komisi itu yang paling berkesan buat panjenengan itu semuanya? Bagi saya semua itu berkesan. Tergantung kita ini ngapain kan begitu. Ya. Ada di dalam itu ngapain? Apa duduk tok? Semua ada kesannya tersendiri. Ya. Oke, kita ngobrolin soal peran DPRD ini kan tidak hanya mengurusin soal peraturan, soal regulasi, perda dan lain sebagainya. Itu kan salah satu fungsinya itu juga menampung aspirasi masyarakat. Betul. Kalau untuk kegiatan menampung aspirasi masyarakat itu apakah hanya terfokus pada reses saja? Kita tahunya reses itu 3 kali dalam setahun ya? Ada berbagai forum, Mbak. Di Provinsi Jawa Timur itu pertama ada yang istilahnya itu Kundapil, kunjungan daerah pemilihan. Kundapil ini kita diberi kesempatan untuk menemui lembaga tertentu, tidak perlu mendatangkan orang banyak, cukup kita menemui pengurusnya, minimal 5 orang apa berapa. Nah di situ kita bisa bincang lembaga itu butuh apa, bagaimana mengapresiasi PKB selama ini, silaturahim lah begitu. Itu Kundapil. Kundapil ini sebulan sekali. 1 bulan sekali. Ini malah lebih sering ya daripada reses ya? Ya, harinya hanya 2 hari. Jadi Sabtu, Ahad, Sabtu Minggu gitu ya. Tapi cukup 1 lembaga yang kita datangi. Perwakilan aja. Enggak, artinya diberi waktu 2 hari, tapi lembaga yang kita datangi itu cukup 1 lembaga. Kemudian ada lagi yang kedua, itu yang namanya program Solo Semiran. Solo Semiran itu meliputi, bisa forum itu kita gunakan untuk sosialisasi, untuk lokakarya, untuk apa. Nah, kalau Solo Semiran ini setiap anggota semua rata dapat sebulan sekali kalau nggak salah. 12 bukan begitu Pak. 1 bulan itu ada 2 paket. 1 bulan 2 paket forum. 2 paket forum. Berarti kali 12, 1 orang 24 paket forum. Nah, 1 paket itu 4 forum. Berarti 1 bulan kalau kita mengadakan 2 paket, kita bisa menemui konstituen itu 8 forum. Baik. Nah, 8 forum kalau misalnya diambil semua berarti 1 bulan 8 kali 12. Gitu. Nah, itu yang paling efektif. Kita mengundang konstituen di dapil, materinya tentu
wajib materi-materi yang berkait dengan support pesan-pesan pemerintah provinsi. Narasumbernya boleh dari internal fraksi, boleh dari OPD kabupaten, boleh ngambil dari provinsi. Pihak yang bersinergi. Yang datang 125 orang. Setiap forum 125 orang. Itu alhamdulillah ada anggaran transportasi untuk mereka yang datang. Gitu. Alhamdulillah. Ini yang paling efektif. Yang paling efektif ya, karena Solo Semiran. Agak sering gitu ya. Tidak seperti sebelumnya yang 1 bulan 1 kali atau reses cuma 3 kali dalam 1 tahun. Nah kalau reses gitu ya. ini 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. 4 bulan sekali, hanya 6 titik. 6 titik itu kan kita bagi ke 3 kabupaten ya, jadi masing-masing 2. Harinya disiapin 8 hari, tapi cukup 6 titik. 6 titik, oke. Bedanya Solo Semiran dengan reses, dengan sosialisasi tadi loh Mbak yang 8 forum itu bedanya. Kalau yang 8 forum itu kita tidak bisa menyerap aspirasi. Di situ kita hanya menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan, materi-materi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan segala-gala, termasuk digital. Bagaimana dampak digital, sosialisasi, terus tentang kebangsaan. Berarti tidak ada tentang narkoba. Tidak ada feedback ya, jadi cuman hanya untuk menyampaikan sosialisasi saja. Tentang narkoba, bahaya narkoba, kemudian kesehatan juga, bahaya stunting. Itu kompleks, semua sektor garapan Pemprov itu kita ambil, kita sosialisasikan di forum itu. Kalau reses itu tidak perlu kita sosialisasi program-program pemerintah, cukup kita menyampaikan silaturahim, kemudian menyerap aspirasi. Mereka menyampaikan, mereka menyampaikan kebutuhannya apa. Kemudian kita dokumen, kita rekap. Nah, dokumen reses itu menjadi bahan pertimbangan Pemprov, Bapeda terutama, untuk mengakomodir permohonan bantuan yang mereka butuhkan. Artinya tanpa mereka datang di forum reses, mereka tidak bisa mengusulkan. Berarti memang harus hadir. Harus hadir, dan nanti ada daftar hadirnya lembaga itu di dokumen reses kami. Itu sebetulnya kesempatan ya. Kesempatan buat ngobrol langsung sama dewan gitu kan. Kadang beberapa kesempatan kan mereka tidak bisa langsung bertemu. Walaupun di kesempatan yang Solo Semiran tadi, yang banyak tadi, yang 8 kali forum, itu bisa juga mereka menyampaikan, Bu, kalau saya butuh ini, tetapi tidak terdokumen. Karena fokusnya hanya sosialisasi. Cukup dia menyampaikan, sekolah saya itu kelasnya kurang, tapi kita tidak bisa membawa apa yang disampaikan itu dalam dokumen reses. Gitu. Ada nggak sih misalnya waktu mengunjungi masyarakat itu yang dikeluhkan itu di luar dari tupoksinya Komisi A? Sering? Ya sudah pasti Mbak. Sudah pasti. Kita ini kalau sudah turun itu no komisi sudah. Apa disampaikan walaupun bukan komisi kita. Berarti kalau ada komisi itu komisi umum semuanya diserap gitu. Jadi kalau turun mereka nggak tahu menau sampean komisi opo, aku pokok butuh kelas baru gitu. Jadi sampaikan aja gitu. Infrastruktur, keuangan semuanya. Betul. Gitu ya. Oke, ketika mungkin kalau misalnya bertemu sama panjenengan itu kan hanya tertentu saja program dapil, terus program dari pemerintah daerah begitu kan. Ini ada nggak sih misalnya kayak menggandeng digitalisasi, misalnya mereka kalau ingin menyampaikan aspirasi itu bisa melalui website tersebut atau ada WA khusus atau bagaimana gitu? Sebetulnya bagus ya Mbak itu, cuman saya memang menghindari. Menghindari, kenapa? Karena lebih baik kontak langsung dengan kita. Jadi jelas, kalau memang ngawali misalnya, Bu, saya sih ini, boleh silakan. Tetapi kalau sudah mulai mengajukan real lembaganya harus ketemu dengan kita. Tidak cukup melalui
digital. Perkara nanti prosesnya memang proses digital yang disebut SIPD. Belum pernah dengar ya SIPD? SIPD boleh dijelaskan Ibu? Jadi begini Mbak, saya tidak menghindari digitalisasi usulan ya. Cuman kalau sekedar say hello melalui WA, oke, dari mana ini? Tapi untuk mengusulkan real, saya butuh ini Bu, tidak bisa. Harus hadir di reses tadi itu. Setelah itu berlanjut dengan ketemu langsung dengan saya, karena proposal yang mereka bawa itu harus kita verifikasi. Persyaratannya sudah memenuhi aturan yang berlaku apa belum? Lembaganya memang benar-benar ada apa? Enggak. Fiktif untuk apa? Memastikan. Ya. Untuk memastikan real. Nah, setelah itu proses berikutnya SIPD itu aplikasi dari di pemerintah pusat, aslinya dari pemerintah pusat, sistem informasi pemerintah daerah. Jadi semua permohonan bantuan dalam meminta apapun itu harus melalui proposal kepadanya gubernur, dan kemudian isi proposal itu dimasukkan ke dalam rekap aplikasi SIPD. Caranya masing-masing yang ada di dalam proposal, misal nih cover, cover itu difoto di PDF baru dimasukkan ke aplikasi SIPD, di scan. Terus surat pengantarnya, kemudian proposal dasar pemikirannya, untuk apa, kenapa kok meminta itu, itu. Kemudian profil lembaganya, lembaga itu bergerak di bidang apa, kapan berdiri, pengurusnya ada apa tidak. Terus kemudian legalitas formalnya, Menkumhamnya, kemudian RAB, rencana anggaran belanja yang dibutuhkan berapa, apa saja. Kemudian fotokopi KTP pengurus, kemudian ada dilampirkan itu fotokopi rekening Bank Jatim yang nantinya akan menampung dana yang tapi memang kerjasamanya dengan Bank Jatim ya? Enggak? Kalau kerjasama kan memang hanya Bank Jatim yang untuk mengalirkan dananya provinsi itu. Jadi itu semua di-scan, dimasukkan ke aplikasi SIPD namanya. Sistem informasi pemerintah daerah. Nah, tugasnya yang memasukkan itu staf saya, namanya TAK. Memang digaji provinsi. Berarti tenaga administrasi khusus namanya. Berarti sudah ada digitalisasi sebetulnya ya, untuk memasukkan dokumen itu hanya perlu scan kemudian upload seperti itu ya. Itu Mbak, kalau misalnya suratnya ada kekeliruan nomor atau tahun, dia merah nggak bisa nerima si SIPD-nya. Terus harus ada tanda tangan lurah setempat sebagai merekomendasi gitu. Lebih simpel ya. Maksudnya simpel? Lebih simpel, maksudnya kalau dulu itu kan kalau waktu tidak dulu kan ngumpulin kertas. Ya itu loh maksudnya. Cuman sekarang simple. Ya memang ribetnya ya harus itu tadi, harus mengikuti SIPD. Gitu. Lebih simpel di masyarakat, lebih simpel sama panjenengan juga. Betul. Gitu. Nggak harus ngecekin satu-satu kayak ngecek skripsi dia itu yang harus ngecek. Dia harus ngecek. Kalau dulu kan kita begini, terus didikte, desa ini, kecamatan ini, ketik gitu. Sekarang cukup mereka scan, kirim ke aplikasi. Kalau menolak berarti mereka harus merevisi. Ada kesalahan tanggal atau kesalahan data gitu. Betul. Kalau itu kan mungkin ada program-program pemerintah daerah. Sebetulnya kalau dari panjenengan sendiri ya, Ibu Mulah ini kadang membuka kesempatan nggak sih, misalnya masyarakat sekitar bisa berkunjung ke kediamannya panjenengan untuk misalnya sekedar sharing atau menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Itu kan berarti di luar dari forum ya, seperti itu. Ada nggak sih? Ya sering kali Mbak. Pokoknya kalau saya kamu teko, mau datanglah.
rumah. Datang. Itu janjian dulu gitu ya Pak sama Mbak? Enggak, atau langsung ujuk-ujuk gitu? Ya terkadang mereka itu spekulasi. Untung pas ono. Untung pas ono gitu ya. Kadang-kadang saya ini nggak aktif media sosial ya. Cuman kan keluarga saya kan aktif, bundanya ini. Jadi misal di story-nya, di statusnya. Ya, status WhatsApp itu ya. Mas, di Banyuwangi, Bumul karo Bu Anis nang Banyuwangi iki. Gitu. Waduh, langsung ketahuan gitu ya. Langsung dibuat kesempatan untuk ketemu panjenengan. Nggak bisa sembunyi itu. Nggak bisa sembunyi ya. Tapi memang kalau di rumah ya, itu memang harus dibuka ya? Ya begini Mbak, rumah saya itu ada di pesantren. Iya. Jadi ayolah ke Banyuwangi. Kalau boleh pesantrennya namanya? Pesantren Darun Najah. Darun Najah, Banyuwangi. Ya, jadi yang rumah saya itu terasnya itu di sebelah gerbangnya orang masuk ke apa wali murid ngantar anaknya itu kalau saya lagi misalnya lagi ngobrol sama keluarga duduk di teras ya sudah ketahuan Bu Mulono gampang ketawanya gitu ya gampang kelihatannya karena terasnya itu di sebelah gerbang ini gerbang yayasan ini teras ya sudah orang keluar masuk begini madrasahnya aja ada tidak gampang untuk bersembunyi ya. Saya tidak pernah sembunyi. Nggak bisa bersembunyi karena memang lokasinya ada di ibaratnya terbuka, itu ada memang kita terbuka. Betul. Terbuka. Berarti kadang kalau wali murid itu wali santri ya, wali santri itu kadang juga ada yang curhat. Wali murid. Aduh SPP-nya 3 bulan udah nunggak bisa dibantu nggak gitu? Kalau di tempat saya soal SPP itu sudah diurus madrasah, sudah ada daftarnya yang gratis. Ada yang curhat gitu? Ya ke kepala madrasahnya. Kalau nggak ke saya enggak. Karena diurus madrasah unit. Jadi madrasah-madrasah itu sudah kita beri tugas untuk memilih anak-anak yang memang kurang mampu, itu kita bantu. Selesai di madrasah. Saya nggak sampai ngurusi kekurangan biaya. Ya barangkali ya kan tiba-tiba ada wali murid, wali santri yang kemudian datang. Kalau dulu masih saya di kabupaten. Oh gitu, masih mendapatkan itu ya, kalau dulu masih di kabupaten, itu Nun Sewu. Kan waktu itu bos itu belum ada, Mbak, dana bos untuk itu. Nah, itu terus terang semua madrasah rata-rata kan minus pemasukannya. Ya itu ya wajib saya setiap akhir tahun itu merekap kekurangan. Nah, nanti kalau sudah ketemu wali murid, Bu, tak godo. Ibu kan mboten ngertos nek kula tiap hampir akhir bulan itu ngitung kurangi. Jenengan ayem Bapak sing penting anakku bisa sekolah, belum bayar ujian juga bisa ujian. Aduh susah ya. Yang itu yang nembel itu loh. Kita cari barokahnya aja. Berarti setiap bulan itu panjenengan harus ibaratnya harus menambah. Waktu masih belum ada bos. Waktu itu. Iya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah. Sudah aman ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah profesional kalau madrasah di tempat saya. Kalau di Mahatnya itu ada, maksudnya ada sekolah umum juga ya? Maksudnya ada sekolah. Anak-anak itu rata-rata yang mondok itu ya sekolah di dalam. Di dalam ada MI gitu? MI, MTS. Alianya belum. Belum ada. Oh berarti masih MI sama MTS saja. Ya. Terus kalau misalnya kegiatannya di sana selain pendidikan formal itu dinia. Berarti ada pembagiannya seperti itu ya? Ada dinia. Jadi di dinia itu ada yang dikelola pesantren, ada yang dikelola madrasah sendiri-sendiri. Madrasah itu semua sekarang buka program tahfidz. Tahfidz, oh ya, rata-rata ya sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Program unggulan ya, tahfidznya itu mengambil waktu jam ke-0. Itu. Jadi semua madrasah yang di yayasan saya itu sudah buka tahfidz. Nah, nanti diniyah itu sendiri. Kalau diniyah kan meliputi pelajaran yang lain. Nahwu shoroh, pengayaan ilmu-ilmu agama yang lain. Belajar membaca kitab, begitu. Kalau yang tahfidz itu khusus dikelola asatidzah yang hafidz-hafidzoh. Berarti cukup ada juga loh kegiatannya panjenengan ya?
Kalau saya pemerintah iya, pendidikan iya, terus saya ini setelah di pengasuh. provinsi ya sudah nggak sempat ngajar. Nggak sempat ngajar lagi. Oh berarti untuk sementara ini sudah stop dulu atau sesekali aja gitu? Saya sudah nggak sempat ngajar. Sudah Kalau nggak dulu sempat. waktu masih di rumah itu ya full, mulai subuh sampai mau tidur itu terus ngajarnya itu. Terus ngajar, cuman Jadi madrasahnya aja 3. Saya mboten bumul kudu ngajar mriki ya sekedar satu berapa pokoknya bahasa Arab gitu ya. Kersane enten apa terkait dengan madrasah itu gitu. Terus belum TPQ dulu itu. Sekarang kan sudah apa ya, jalan sendiri, saya cukup fokus di legislatif cukup, aja. ya kebutuhannya apa. Nah itu kita yang bagian berusaha untuk memenuhi. Iya. Ini karena kita ngobrolin soal apa ya, soal peran DPRD juga ya. Terus ada kaitannya dengan pesantren. Sebetulnya kalau untuk DPRD untuk pemerintah provinsi itu sebetulnya kalau untuk apa ya, cukup memperhatikan pesantren ini enggak sih kalau sekarang kan sangat ya, sudah untuk program-program seperti itu sangat. Kan kita tahu ya bahwasanya kalau misalnya bantuan dan sebagainya itu kan biasanya untuk sekolah-sekolah umum gitu kan, kayak infrastruktur kayak gitu. Enggak juga. Jadi kan Pemprov itu ada program prioritas. Di bidang ekonomi apa? Di bidang sosial apa? Itu sudah ada kan program-program prioritas. Tetapi kalau urusan kelembagaan pesantren itu sudah ada Mbak perdanya sebetulnya, perda pesantren. Misal sebelum adanya perda pesantren, kita terutama yang anggota FPKB itu wajib hukumnya membagi bantuan itu ke pesantren. Gitu. Jadi saya tidak harus bicara ini program prioritas provinsi ya, tapi minimal provinsi sudah goodwill sekali membantu lembaga pesantren. Soalnya kan ada beberapa kali nih. Tapi kita ini membagi program itu sebatas misal ada gedung yang harus direhab atau mendirikan gedung baru, fasilitas ya misal, atau fasilitas toharohnya, fasilitas bersucinya pesantren harus diperbaiki, kan penting itu. Kemudian atau juga fasilitas masjid, begitu. Jadi lebih infrastruktur itu sudah ada apa ya? Sudah perhatian khusus ya. Sudah sangat. Menurut saya sudah. Kami ini, kalau saya Mbak sejak awal di provinsi, kan kita ini mendapat amanah untuk membawa program melalui program bantuan dana hibah. Oh ya. Melalui program dana hibah. Dana hibah yang menjadi amanah saya itu sudah kita polarisasi sekian persen untuk pesantren, sekian persen untuk kepentingan masyarakat, sekian persen untuk Muslimat NU yang kebetulan saya di dalamnya. Fatayat NU, NU-nya begitu. Itu sudah terpolarisasi. Berarti jadi setiap tahun pasti ada pesantren yang dapat bantuan hibah melalui fasilitas saya. Soalnya kadang itu ngobrol itu kadang ada nih yang ngeluh kalau misalnya pemerintah masih belum secara optimal begitu loh untuk relatif ya. Menurut saya relatif. Karena kalau di Jawa Timur ngomongin pesantren itu banyak ya. Ya itu apa? Kalau sampai minta dimodali dari A sampai Z ya yang nggak bisa lah, itu bukan tupoksinya pemerintah. Jadi mohon maaf ya kalau saya memang agak tidak etis, mohon maaf ya Mbak, mohon maaf. Siapapun yang ingin mendirikan pesantren sudah tentu seharusnya siap dulu anggarannya. Jangan kemudian alah wis ono gubernur kena kok dijaluki dienggo ngedengno, jangan.
Jadi lembaga itu didirikan, itu harus sudah punya modal. Nanti bakal misal nih, saya pengen mendirikan pesantren, lahannya ada, untuk bangun apa, pendidikan yang akan diadakan di situ apa, itu minimal ya lembaga itu harus siap dulu lah. Nah perkara ini kan sifatnya sunnah. Bantuan dari pemerintah ini sifatnya ya sunnah melengkapi. Jadi jangan sampai bilang nggak optimal. Lah kalau optimal itu santri ini dibiayai pemerintah, guru ini dibiayai pemerintah. Keseluruhan berarti. Makanya ya keseluruhan berarti ya. Mulai dari tanah sampai makanya pengadaan fasilitas itu dikatakan optimal. Itu saya pribadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada pihak yang provinsi dorong ya monggo. Kalau bagi saya seperti itu kan objektif ya. Sama aja kalau kita misal yang paling kecil, Bu saya pengen punya TK, silahkan. Tanahnya ada? Ya. Tanahnya kalau sampai yang harus dipastikan. Iya, tanahnya ada onten, tanah kulo. Sakniki tasik kulo damel parkiran. Wadah. Nah, parkir sapa? Parkir iki mobil keluarga wis. Terus ya silakan sudah. Kalau dia tidak merubah status tanah itu menjadi tanah wakaf, maka dia ya uang pribadi buat bangunnya. Tapi kalau dia mengharapkan partisipasi atau bantuan dari provinsi, maka status tanah itu harus dialihkan wakaf. Ini yang penting untuk membangun kan pertama tanah ya itu harus dipastikan begitu ya. Oke, Ibu Mulah ya, ini terakhir nih, ini apa pesan utama yang perlu dijaga oleh DPRD provinsi ya? Karena ini kita ngobrol soal provinsi Jawa Timur ini, apa pesan utama yang perlu dijaga dalam menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah? Pesan saya pertama, masyarakat itu kalau butuh perhatian pemerintah, tentu hal-hal yang memang itu programnya pemerintah. Kemudian dan program itu memang sudah dijalani dengan baik, hanya belum optimal. Itu baru kita bisa membantu. Kemudian bantuan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kecurangan di situ. Sehingga kita yang menjembatani ini tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu bagus, permohonan bantuan itu semua bagus, asalkan dikelola dengan benar. Ketika sudah diserahkan, gitu ya. Ya biasanya ketika sudah diserahkan ada indikasi, itu yang sangat kita sayangkan ya. Dan dia kan berkuasa dengan pengelolaan anggaran itu. Kita kan sudah tidak tahu, Mbak. Ini mohon maaf nih, saya cerita, boleh ya? Tambahan cerita ini ya. Sedikit ya. Kan penerima hibah itu harus bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, satu ketika tahun berapa saya lupa, saya komisi E waktu itu. Rapat dengan Biro Kesra, Pemprov. Temanya melaporkan rekap lembaga yang menerima hibah yang belum membuat LPJ. Dilala itu salah satu itu ada lembaga yang saya kasih di Banyuwangi. Ini gitu ya, saya tidak akan menyebut. Jangan nanti jadi huru hara. Huru hara. Kaget Mbak, loh, ya Allah, belum bikin LPJ. Saya telepon lah, yang selama ini komunikatif dengan saya ketika proses pencairan sampai goal itu ya, saya telepon. Apa jadinya, Mbak? Pak, saya Makmula, Pak. Makmula sinten? Waduh. Tiba-tiba lupa ingat. Lah, kalau sakit amnesia dia. Ditutup. Itu kasus, Mbak. Memang fakta, saya alami. Bapak belum bikin LPJ. LPJ apa? Kalau sakit tutup lagi. Itu baru satu yang saya sampaikan ke Mbak. Aduh. Kalau misalnya panjenengan sampaikan semuanya, ya itu tadi kita butuh segmentasi khusus. Bisa tiba-tiba amnesia gitu ya. Ya itulah Mbak. Masyarakat di bawah itu ada yang seperti itu.
Ya, tapi tidak semua. Ya, Oknum yang membuat, artinya ada. Yang mentolo seperti itu ada. ya itu yang kita sayangkan, padahal sudah ibaratnya Bantu. sudah diupayakan untuk membantu. Sudah difasilitasi. Nggih. Tidak semua mendapat kesempatan kayak dia. Betul. Banyak yang minta tapi tidak semua belum tentu Dituruti. dapat. Iya. Sudah dituruti tapi amnesia. Ya. Ya. Bu Mulah, terima kasih sekali. hari Sudah, ini. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa. Tidak terasa gitu ya. Pengen banget ya kan. Ini Lain isi kali, hati saya. mudah-mudahan ya. Nggih, pengen banget kita tahun depan podcast ke Banyuwangi misalnya, ya kan? Diundang ke sana buat ke pariwisatanya, ke kediamannya Nanti panjenengan. rekamannya boleh di pesantren saya. Gitu ya. Biar viral pesantren saya. Waduh. Jadi Walaupun pesantren kecil. satu melangkah langsung ceres gitu ya, podcast panjenengan, terus Iya, kalian mempromosikan amin. Mahat gitu ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga panjenengan terus dikasih kesehatan. Amin. Itu Dan doa yang paling penting. Penting, Sehat ya. lahir batin, kuat lahir batin. Amin. Selamat lahir batin. Selamat lahir batin, dan nanti bisa ketemu saya lagi Insya untuk Allah. podcast lagi. Insya Allah. Insya Allah. Bi'aunillah. Amin. Baik, itu perbincangan menarik kita bersama dengan Dr. Randa Hajah Makmulah Harun, MPDI. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.